Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Putrajaya Foundation. Nah, di sini kita membahas sejarah Indonesia tentang demokrasi. Ya, kita tentang lanjutan demokrasi. Demokrasi sini kita ketahui bahwa ada demokrasi terpimpin, demokrasi liberal dan segala macamnya. Di sini adalah kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai sejarah demokrasi yang pernah ada di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk tentang sejarah demokrasi Indonesia ini tadi ya. Di sini ada demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang memegang kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat. Itu sebenarnya demokrasi itu. Nah, di sini ada demokrasi langsung dan secara tidak langsung. Nah, saya jelaskan dulu sejarah sebelum Indonesia. Sejarah demokrasi pertama itu adalah di Yunani di Athena. Ya, pernah dengar demokrasi langsung mengapa dilaksanakan di Yunani Athena? Karena pada masa itu negara Yunani itu rakyatnya sedikit, terus negaranya kecil ya kan. Nah, kalau kita di Indonesia bikin demokrasi langsung, ambiar semuanya karena kita adalah negara kepulauan. Oke, itu sejarah singkatnya di luar ya. Nah, di Indonesia demokrasi langsung ini adalah semua warga ini berpartisipasi langsung aktif dalam pengambilan keputusan suara, itu demokrasi langsung. Sedangkan tidak langsung rakyat mengeluarkan suaranya melalui wakil, ya, wakil-wakil rakyat yang ada di sana. Terus sistem demokrasi ini banyak dianut oleh negara berbentuk pemerintahnya republik, presidensial maupun parlementer. Nah, salah satu pilar dari demokrasi ini adalah membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, di antara ketiga ini tadi, unsur ini tadi saling bekerja sama antara satu dan lainnya. Di Indonesia, nah kita bahas Indonesia ya. Di Indonesia menganut sistem demokrasi itu bahkan sangat terkenal di Asia Tenggara itu bahwa demokrasi Indonesia itu sangat bagus perjalanannya, yaitu ya di mata Asia Tenggara itu Indonesia itu bagus baik gitu kan. Nah, mulai dari sejak awal kemerdekaan, nah, sampai masa Orde Baru, Indonesia itu menganut sistem demokrasi perwakilan. Nah, sejak merdeka melalui Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri itu bangsa menetapkan bahwa NKRI ini adalah menganut demokrasi Pancasila dalam tata pemerintahannya. Nah, terus kekuasaan tertinggi itu ada tangan rakyat. Tadi saya katakan di atas bahwa ada di tangan rakyat, yang kemudian diserahkan melalui perwakilan rakyat. Perwakilan itu berada di MPR. Nah, dan hal inilah yang kemudian dengan disebut dengan demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Mengapa demikian? Nah, rakyat melalui perwakilannya memilih pemerintahan itu tadi, bukan rakyat itu secara langsung yang terjun ke sana seperti saya katakan di Yunani itu. Ya, di Yunani itu demokrasi langsung. Mengapa? Karena kotanya kecil, rakyatnya sedikit, jadi mereka langsung mengutarakan pendapatnya secara langsung. Kalau kita kan impossible ya kan. Nah, pada tahun 1950 pada masa itu presiden pertama kita Insinyur Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta, beliau memberlakukan namanya UUDS, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, Undang-Undang Dasar Sementara ini sangat berdampak sekali pada demokrasi parlementer murni atau liberal pada masa itu. Dan inilah tidak memberikan perubahan yang baik, malah mengarah kepada munculnya ketidakstabilan politik ya, dan berdampak pada instabilitas dalam pemerintahan, juga nanti pada ekonomi. Kemudian kembali lagi setelah UUDS tadi berdampak tidak ada pengaruhnya terhadap pemerintah rakyat Indonesia, maka kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini berdampak pada diterapkan demokrasi terpimpin. Kalau tadi liberal, nih terpimpin ya. Kemudian dianggap sesuai dengan Pancasila. Pada masa itu pemerintah menganggap oh ini demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, undang-undang yang sesuai dengan Pancasila gitu ya. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga pada tahun 1965 kehidupan negara itu kembali lagi terancam ya oleh keadaan politik, ekonomi segala macam. Nah, paling terlihat sekali adalah politiknya, yaitu sampai munculnya peristiwa G30 SPKI itu. Nah, terus next peristiwa ini ya juga mengakhirinya pemerintah Soekarno pada saat itu. Inilah terakhirnya nanti sistem pemerintahan Soekarno yang pada masa itu beliau sebagai presiden pertama berakhir. Salah satu adalah faktor dari dampak politik dari pemberontakan G30 SPKI ini, yang kemudian diganti lagi oleh Soeharto. Nah, masuknya Soeharto sebagai pengganti Soekarno tadi, maka muncullah sistem demokrasi yang baru lagi,
Itu namanya sistem demokrasi Pancasila yang menekankan kepada pentingnya musyawarah dan mufakat. Itu menurut Soeharto ya. Nah, demokrasi inilah akhirnya dianggap paling sesuai dengan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila pada masa itu. Next, nah demokrasi Pancasila ini tadi di masa Soeharto ya bertahan lama sekali. Kita tahu bahwa Soeharto memerintah hampir 32 tahun beliau ya, hampir sebagai presiden seumur hidup. Tidak boleh ya di negara kita seperti itu. Tapi pada masa itu beliau memimpin 32 tahun lamanya. Nah, dan berakhirnya ketika Soeharto tidak lagi menjadi presiden pada tanggal 2 Mei 1998. Nah, siapa yang ingat? Nah, saya kasih sekilas info. Pada tahun 1998 ini terjadi demo besar-besaran mahasiswa ya, minta turunkan Soeharto, minta turunkan harga barang segala macamnya. Tetapi beliau legowo dengan yang besar, beliau turun saat itu. Nah, setelah beliau berakhir, otomatis wakilnya yang naik ke pengganti beliau. Karena apa? Tidak boleh ada kekosongan dalam suatu pemerintahan, apalagi dalam suatu negara, itu tidak boleh sama sekali. Ya, nah naik wakilnya pada saat itu adalah dijabat oleh B.J. Habibie. Masa B.J. Habibie beliau menganut sistem reformasi. Nah, kita kenal sistem reformasi itu pemilihan presiden juga dilakukan dengan pemilihan oleh anggota MPR. Nah, pada awal reformasi, tepatnya pemilu 1999, presiden dan wakilnya juga dipilih oleh anggota dewan, yang kemudian pada tahun 2004 barulah presiden dan wakilnya dipilih berdasarkan pemilu tersebut. Next, inilah sejarah singkat demokrasi ya yang pernah ada di Indonesia. Ya, di sana ada tadi demokrasi liberal terpimpin, ya reformasi ada di sana. Nah, hingga sekarang ini di Indonesia dengan bentuk negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden dan dibantu oleh wakil presidennya beserta menteri-menteri yang ada di kabinetnya. Oke, untuk sejarah demokrasi Pancasila atau sejarah demokrasi yang pernah ada di Indonesia cukup sampai di sini dengan harapan semoga kita lebih memperdalamkan lagi, lebih memahami apa itu demokrasi dan pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.